Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my channel Susanti Amalia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Semoga kebaikannya dibalas berlipat ganda oleh Allah. Nah, kepada yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tones of reading. Nah, tones of reading ini salah satu skills yang harus kita tingkatkan ya, termasuk ke dalam critical skills of reading comprehension. Nah, untuk sekarang saya akan membahas kinds of tones-nya. Ada 36 tones yang akan saya bahas. Oke, nah kenapa sih kita harus mengetahui tentang tones of reading ini? Nah, karena kita tuh harus improve ya. Sekarang itu waktunya kita untuk improve skills kita. Nah, skill dalam bidang apa saja, termasuk dalam bidang bahasa Inggris. Dan selain itu, teman-teman yang kemarin belum lulus dalam tahap 1 PPPK, kita harus berjuang kembali, semangat, kita akan menghadapi tahap 2. Nah, kita harus yakin bahwa tahap 2 nanti kita bisa lulus passing grade. Nah, oke. Maka dari itu, ayo semuanya kita belajar, dan tones of reading ini keluar di soal SMA ya, SMK, dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada di tingkat lainnya gitu, di tingkat SMP. Oke, kita mulai saja ya untuk pembahasan tones of reading. Oke, what is tones of reading? Apa sih tones of reading itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa the tone of the passage represent the author's sentiment or attitude toward the subject being discussed. Jadi, setiap penulis itu dalam menceritakan tokohnya biasanya tidak secara langsung menceritakan bahwa tokoh ini mempunyai karakter bla 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 bla, tapi kita bisa lihat atau kita bisa menyimpulkan dari bagaimana si penulis menuliskan atau menggambarkan lewat cerita tersebut. Nah, dari tone itulah kita bisa mengetahui karakter dari tokoh tersebut. In other words, it's the predominant emotion the author displays toward the subject. Nah, itu ya. You probably react differently to different people in same or different situation. You may speak the same sentence in harsh or polite or sarcastic tone depending upon the context and people. Similarly, RC tones vary in different contexts with same or different subjects. Jadi dalam reading comprehension ini tones-nya itu banyak sekali. Nah, bisa saja si penulis dan pembaca itu mempunyai tones yang berbeda dari teks tersebut. Nah, itu different ya. Jadi tergantung kepada bagaimana cara kita menangkap tulisan dari si penulis tersebut. Oke, biasanya sih kalau dalam cerita tones-nya itu sama ya. Apa yang author ingin utarakan itu ditangkapnya sama, tapi biasanya berbeda itu dalam hal misalkan puisi gitu, karena banyak yang menafsirkan puisi-puisi itu sesuai dengan pendapatnya. Nah, untuk reading sendiri sih biasanya kita bisa menangkap ide-ide atau keinginan dari si penulis itu dalam menyampaikan karakter dari bacaannya tersebut. Oke. Nah, untuk di part 1 ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kinds of tones, macam-macam tones ya. Nanti di berikutnya insya Allah saya akan coba menjelaskan tentang how do we know that dan examples-nya ya. Oke, kita mulai saja ke kinds of tones. Nah, di sini ada beberapa list of tones for reading comprehension passages. Some of the most common types of RC tones. Oke, jadi di sini tuh common types, jadi biasa yang muncul gitu dalam reading comprehension tones. Oke. Di sini possible tones-nya itu ada acerbic ya. Acerbic itu artinya harsh atau severe dan juga bitter. Maksudnya apa nih? Nah, di sini saya coba menyimpulkan ya dengan bahasa saya sendiri, yaitu acerbic itu pedas. Nah, pedas di sini biasanya contohnya saja misalkan cerita-cerita atau
tulisan-tulisan biasanya dari tulisan di news ya, di komentar-komentar di berita, misalkan mengomentari tentang korupsi dan segala macamnya gitu. Nah, itu biasanya si penulis itu menuliskan dengan komentar-komentar pedas. Atau misalkan contohnya nih, komentar-komentar para netizen biasanya tuh terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, itu komentarnya itu pedas gitu. Nah, di sana tuh tone-nya itu acerbic gitu. Misalkan menuliskan kata yang jelek-jelek, misalkan ugly lah kepada orang gitu, body shaming lah gitu. Nah, itu salah satu bitter ya, atau harsh atau severe gitu. Jadi possible tone-nya itu acerbic. Lalu ada yang aggressive. Nah, aggressive di sini forceful, tending towards unprovoked offensiveness, jadi menyerang. Nah, ini biasanya sih kalau tulisan yang tone-nya itu agresif, biasanya tuh isinya tuh seolah-olah itu mengatakan forceful gitu. Jadi seolah-olah itu menyerang untuk sesuatu, misalkan ke pemerintah. Misalkan tulisan-tulisan yang misalkan ya, salah satu contohnya misalkan petisi-petisi. Nah, itu kan salah satu teks-teks atau yang sifatnya itu atau tone itu agresif gitu, jadi menyerang gitu ya. Nah, menyerang itu dalam arti seperti itu kalau menurut saya ya. Lalu ada angry atau indignant. Nah, itu marah ya, biasanya tuh marah. Contohnya tuh bisa di cerita-cerita yang berisi kemarahan, atau misalkan tentang, kembali lagi, misalkan cerita yang bukan cerita, kisah-kisah, atau misalkan petisi-petisi itu kan berisi kemarahan ya. Nah, kepada misalkan seseorang bisa. Nah, itu angry ya, tone-nya angry. Sepertinya kalau untuk tone angry itu gampang untuk ditemui, atau kita tuh gampang menentukannya, karena kemarahan biasanya banyak contohnya menggunakan exclamation mark atau tanda seru. Nah, biasanya itu kesannya itu marah ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah apathetic. Nah, di sini adalah emotionless, not interested or concerned, indifferent and unresponsive. Nah, di sini tuh tanpa emosi atau datar. Mungkin maksudnya adalah si penulis itu terhadap sesuatunya itu tidak peduli gitu. Jadi dia tuh menulis topik, tapi isinya itu dia tuh tidak peduli dengan keadaannya. Biasanya sih kita bisa membacanya itu seolah-olah si author itu tidak peduli terhadap situasi yang dia ceritakan ya. Di sini tuh tanpa emosi itu maksudnya di sana. Jadi isi dari ceritanya itu dia itu unresponsive tentang keadaan. Misalkan cerita tentang COVID misalkan ya. Nah, si author itu nulis misalkan dia itu melakukan kegiatan seperti biasa, atau jadi seolah-olah dia itu tidak percaya gitu tentang COVID tersebut. Nah, itu bersikap apathetic ya, artinya dia itu unresponsive terhadap keadaan gitu ya. Oke. Next to apologetic atau expressing remorse, regret, sorrow for having failed, injured, insulted, or wronged another. Nah, untuk ini penyesalan. Nah, banyak ya teks-teks atau kisah-kisah tentang penyesalan ya. Misalkan cerita-cerita kesedihan tentang ditinggal orang yang disayang gitu. Nah, ini biasanya juga gampang kita tentukan gitu, bahwa tone-nya itu bahwa sedih, kesedihan atau rasa penyesalan. Nah, oke, selanjutnya ada belligerent atau aggressively hostile or bellicose. Nah, di sini tuh berperang di sini tuh maksudnya bukan cerita tentang peperangan ya, tapi misalkan si author ini, penulis ini tuh punya keinginan atau punya hasrat, tapi situasinya tidak mendukung. Jadi seolah-olah itu berperang dengan keadaan atau dengan dirinya sendiri gitu. Nah, biasanya tuh cerita tentang dirinya, atau misalkan melawan rasa malas dalam diri gitu. Jadi berperang ini lebih kepada konteksnya ke sana gitu ya. Jadi bukan perang dalam arti sebenarnya. Oke. Nah, dari possible tone di sini yang paling sering itu keluar tuh, atau misalkan yang paling gampang kita temukan itu yang tadi ya, aggressive, lalu apologetic. Nah, yang lainnya kita harus ingat tuh bahwa banyak tone-tone yang harus kita tahu gitu ya. Oke, next masih banyak lagi nih. Selanjutnya ada biased. Nah, di sini tuh favoring one thing, person, group,
over another for personal reason. Nah, biasanya tuh di sini tuh mengidolakan. Nah, contohnya misalkan bercerita tentang salah satu artis K-pop misalkan ya. Nah, itu pasti kesannya tuh, tone-nya tuh bahwa si penulis itu bias terhadap si artis tersebut gitu, menceritakan kemampuannya, misalkan ya kelebihannya atau misalkan fisiknya. Nah, itu salah satu tone-nya itu bisa disebut menggunakan tone-nya itu bias ya. Oke, selanjutnya ada caustic, biting or acerbic. Nah, acerbic sama sih tadi, sama dengan pedas ya. Tapi di sini tuh caustic itu lebih kepada menusuk gitu. Jadi kata-katanya tuh kata-kata jelek yang menusuk gitu, lebih kepada, kalau tadi kan cuman pedas ya, kalau ini tuh lebih menusuk gitu, lebih menyakitkan lagi gitu ya. Nah, oke, lalu ada commiserating, feeling expressing sorrow for atau empathizing with atau pity ya, atau simpati. Jadi di sini tuh bisa diartikan bahwa si penulis itu misalkan mencerita tentang kesedihan atau kehidupan orang-orang yang misalkan mempunyai penyakit yang langka gitu. Nah, di sini tuh itu tone-nya itu commiserating ya, atau simpati, lebih kepada simpati. Oke, lanjutnya ada condescending, nah, atau patronizing, showing, implying, patronizing, descent from dignity or superiority. Nah, di sini tuh kalau saya tuh mengartikannya tuh menggurui gitu. Jadi bisa aja sih si penulis itu isinya itu menggurui. Bisa aja konten-kontennya tuh tentang sesuatu yang dia tuh kepada pembacanya tuh bahwa ini tuh benar gitu. Ini tuh benar, dan lalu dia tuh utarakan alasan-alasannya bahwa ideasnya itu benar gitu ya, seolah-olah kita menggurui si pembacanya. Itu bisa terjadi seperti itu ya. Oke, lalu contemptuous, ini ada expressing contempt or disdain. Nah, ini kalau menurut saya ini maksudnya adalah menghina ya. Jadi bisa aja itu si penulis itu bercerita tentang misalkan orang-orang yang miskin misalkan ya. Nah, menghina gitu. Jadi karena mereka misalkan tidak berusaha lah dan sebagainya. Nah, itu tone-nya itu termasuk ke dalam contemptuous ya, contemptuous. Oke. Next, cynical. Nah, cynical ini displaying a belief that people are always self-seeking and never altruistic in their actions. Jadi sinis ya. Jadi cerita itu bisa aja tentang menghina sesuatu, atau bukan menghina sih, kalau ini lebih kepada sinis. Kalau sinis itu terhadap sesuatu itu dipandang bahwa sinis tuh lebih lebih jahat gitu daripada menghina gitu. Kalau menghina biasanya dengan kata-kata langsung, kalau sinis itu sama artinya menghina, cuman biasanya dengan menggunakan kata-kata sindiran gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya nih, cynical itu, sinis itu seperti itu. Jadi mendegradasi atau menganggap orang lain itu lebih bawah gitu daripada dirinya. Nah, ini bisa contohnya itu teks-teks yang, tapi sih seringnya itu sinis itu terhadap keadaan si situasi, biasanya ya teks-teks tentang pemerintah misalkan, atau tentang apalah yang dianggap sinis gitu. Misalkan koruptor yang di penjara namun misalkan penjaranya bagus, nah lalu diutarakan dengan sinis gitu kepada si koruptor tersebut. Nah, itu biasanya ceritanya bisa, salah satu contohnya itu ya, itu cynical. Oke, next, derisive. Derisive ini unkind and displaying contempt. Jadi ini itu mengejek ya, mengejek banyaklah mengejek misalkan menghina, bisa jadi tuh menghina apa sajalah yang biasanya tuh kalau menghina di sini tuh jarang sih kalau misalkan teks-teks yang isinya tuh menghina gitu, tapi bisa aja sih mengejek dalam arti tokoh-tokoh misalkan ya, tokoh-tokoh mengejek misalkan tokoh yang jahat gitu, bisa ya. Nah, itu mengejek. Atau misalkan cerita tentang bawang putih, bawang merah, dan di satu paragrafnya itu si sister-sisternya itu menghina misalkan si bawang putih. Nah, itu bisa saja tone-nya itu derisive ya, mengejek gitu. Lalu ada disparaging. Disparaging ini speak slightingly, depreciating or belittling.
belittling. Nah itu meremehkan ya, jadi menghina, sama sih lebih kepada menghina, tapi di sini tuh tidak langsung, secara tidak langsung. Jadi di sini tuh ada di speak slightingly gitu, jadi meremehkannya tuh dengan cara yang halus, mungkin seperti itu ya. Nah itu bisa. Next, dogmatic atau asserting opinions in an arrogant manner, imperious, dictatorial. Nah ini tuh lebih kepada fanatik. Jadi bisa ya tuh ceritanya tuh tentang satu misalkan aliran tertentu, ajaran tertentu gitu menceritakan. Nah itu biasa disebut dengan dogmatik ya, atau fanatik. Oke. Nah dari kelompok yang ada di sini biasanya sih yang gampang untuk ditemukan itu yang biased ya, lalu yang cynical ya, sinis, biasanya itu terlihat dari kata-katanya sih. Oke, next kita ke selanjutnya. Ada tone itu emosional. Nah ini gampang ya. Nah menggugah emosi ya, biasanya tuh diceritakannya tuh ada love, hate, fear, atau dislike ya, atau seperti gitu ya. Nah ini kalau emosional tuh mungkin gampang untuk ditemukan ya, bahwa tone ini atau kalimat ini atau cerita ini menggugah emosi ya. Oke. Ethical, nah dealing with principle or morality, honest and righteous. Nah ini tuh beretika. Mungkin di sini tuh cara misalkan aja nih, misalkan bercerita tentang biografi misalkan presiden pertama Indonesia. Nah misalkan tentang Bapak Soekarno ya, dijelaskan misalkan dengan menjelaskan tentang moralnya secara jelas gitu ya. Nah itu biasa etika ya, berethical gitu. Jadi tone-nya itu ethical, masuknya ke tone ethical. Lalu ada euphemistic. Nah substitution of mild, indirect or vague expression for one thought to be offensive, harsh or blunt. Jadi di sini tuh lembut gitu, jadi menjelaskannya itu secara lembut biasa, maksudnya kata-kata yang dijelaskannya atau menjelaskan seseorang itu dengan ya kata-kata yang bagus gitu penyampaiannya, bisa seperti itu ya. Oke, next, grandiose itu more complicated, elaborated than necessary atau pompous. Nah ini tuh muluk atau dibesar-besarkan. Bisa aja misalkan cerita, nah ini banyak nih di gosip-gosip misalkan artis ya, dibesar-besarkan. Misalkan ceritanya tentang apa gitu ya, misalkan Syahrini membeli apa gitu barang gitu, nah ceritanya tuh wah dibesar-besarkan, misalkan harganya berapa M lah. Nah itu bisa salah satu tone-nya itu grandiose ya. Nah selanjutnya ada humanistic, evincing keen interest in human affairs, nature, welfare, values. Nah di sini tuh berperi kemanusiaan, bisa aja mungkin contohnya dari tentang alam atau tentang nilai-nilai tentang budaya bisa, atau menceritakan tentang ya kebudayaan yang ada di suatu daerah. Nah biasanya itu tone-nya itu humanistic. Oke. Nah lalu humorous ya, funny and amusing. Oke, ini gampang ya, lucu ya, berarti ceritanya ya cerita lucu. Bisa itu stand up comedy misalkan ya ceritanya tuh. Nah ini gampang untuk ditemukan kalau humor itu ya. Bisa aja kita menemukannya ada yang tertawa misalkan ya, misalkan hahaha, oh berarti ini ceritanya humorous ya tone-nya. Oke. Next, introspective, consider one's own internal state of feeling. Nah ini mawas diri ya, bisa aja ceritanya tuh tentang dirinya, lalu atau tentang tokoh yang mengungkapkan kesalahan misalkan seperti itu. Nah itu tone-nya itu introspective. Lalu ada incendiary, itu causing strong feeling atau menghasut. Nah di sini tuh incendiary itu bisa aja ceritanya itu tentang menghasut orang gitu, ceritanya tuh tentang misalkan tokoh-tokoh yang sedang berperang gitu. Nah ada kata-katanya yang menghasut gitu, sehingga salah satu tokohnya misalkan tidak suka terhadap tokoh lainnya. Nah itu bisa tone-nya itu incendiary. Lalu selanjutnya ada laudatory, praising, extolling, applauding, ini memuji ya. Nah memuji, contoh karyanya atau contoh teksnya biasanya sih tentang kalau memuji, nah
Tuhan, misalkan ya tentang keagungan Tuhan, misalkan ya puisinya, atau misalkan ceritanya tentang mukjizat-mukjizat. Nah itu tone-nya itu masuk ke dalam laudatory. Oke, selanjutnya motivating. Nih, motivating ini impelling atau inciting. Nah, mendorong kepada kebaikan. Nah, ini mungkin gampang ya kalau motivating itu seperti kata-kata motivasi. Banyak ya kata-kata motivasi. Nah, itu grup selanjutnya dari tones ya. Di sini yang paling gampang itu yang ditemukan tuh emosional, juga yang paling sering ya ditemukan itu di teks-teks atau di pertanyaan itu emosional, lalu humor, lalu motivating, kayaknya yang gampang itu ya. Oke, next selanjutnya nih di kelompok terakhir ada obsequious, itu phoning, showing servile, complaisance, flattering, or deferent. Lalu ini artinya tuh patuh ya. Jadi bisa aja ceritanya itu tentang kerajaan gitu ya. Ada cerita yang menunjukkan patuh atau menurut kepada tokohnya tersebut gitu. Nah, ini obsequious, tapi ini jarang keluar. Lalu ada pedestrian, itu lacking vitality, imagination, and distinction. Nah, ini perbedaan. Jadi bisa aja ceritanya mengungkapkan tentang perbedaan, baik itu misalkan kaya dan miskin, atau perbedaan kehidupan ya, bahagia atau sedih. Nah, ini pedestrian masuknya. Lalu ada populist. Populist ini egalitarian, pertaining to the characteristic of common people or working class. Jadi di sini tuh kerakyatan, bisa aja ceritanya tuh tentang kehidupan sehari-hari, misalkan tentang desa. Nah, itu menceritakan ya kehidupan di desa, itu termasuk ke populis atau kerakyatan, atau kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Nah, seperti itu. Lalu ada provokatif. Provokatif itu inciting, stimulating, irritating, and vexing. Nah, ini mengajak untuk bertindak. Nah, bisa aja sih teks-teksnya itu misalkan mengajak untuk demo misalkan ya. Nah, kayak ini nih, misalkan petisi untuk misalkan sekarang nih banyak beredar itu petisi agar passing grade diturunkan. Nah, itu salah satu tone itu provokatif. Nah, seperti itu ya. Lalu ada romantic, fanciful, impractical, unrealistic, extravagant, exaggerated. Nah, ini romantis ya. Nah, romantis itu biasanya tuh diceritakannya tuh ekstravagan gitu, jadi luar biasa, misalkan dengan situasinya yang bagus, atau misalkan langit yang indah, bintang-bintang. Nah, itu kesannya memberi kesan romantis. Nah, itu biasanya tuh cerita-ceritanya tuh di cerita-cerita percintaan ya, seperti itu. Bisa juga sih bukan cerita percintaan, tapi yang kayak tadi situasi-situasi romantis. Nah, seperti itu ya. Lalu sarcastic itu harsh, bitter derision, taunting, sneering, cutting remarks. Nah, ini menyindir dengan bahasa kasar ya, sarkasme biasanya ya. Jadi diungkapkan sindiran itu dengan bahasa kasar. Nah, itu biasanya sih lebih kepada kata-kata atau cerita-cerita yang menghina pemerintah, biasanya yang banyak seperti ini ya, menggunakan kata-kata sarkasme. Lalu ada satirical. Nah, ini juga sama nih, ironical, taunting, human folly held up to scorn, derision, and ridicule. Oke, ini dengan bahasa ironi. Nah, contohnya sih biasanya misalkan gini nih, contoh yang yang sering diungkapkan, misalkan keadilannya kita simpan di TPU misalkan. Kenapa? Karena udah lama mati. Nah, itu salah satu dari ironi gitu. Jadi sindiran-sindiran yang seperti itulah gitu. Jadi intinya keadilan itu udah nggak ada di negara ini. Nah, biasanya seperti itu. Spekulatif itu theoretical rather than practical, thoughtful, reflective, or hypothetical. Nah, ini berspekulasi. Jadi bisa aja bacaannya itu tentang hipotesis atau spekulasi. Misalkan nih contohnya tentang UFO atau tentang alien. Nah, itu tone-nya itu spekulatif ya, karena belum
temukan kebenarannya, misalkan seperti itu. Lalu ada technical, using terminology or treating subject matter in a manner peculiar to a particular field as a writer or a book. Oke, di sini tuh menjelaskan dengan cara yang khas. Oke, misalkan gini. Untuk technical ini biasanya sih terlihat dari siapa yang menulisnya. Misalkan nih Agatha Christie, dia itu penulis kan tentang misteri ya, berarti ceritanya tuh merujuk ke misteri gitu. Ini karya Agatha Christie pasti tentang misteri pembunuhan, misalkan seperti itu ya. Nah, lalu vitriolic, full of anger and hatred. Nah, penuh dengan kebencian ya. Di sini tuh ceritanya itu penuh dengan kebencian, bisa seperti itu ya. Misalkan tentang apa yang penuh dengan kebencian ya, membenci misalkan tentang putus cinta bisa. Nah, isinya tuh penuh dengan kebencian, menjelek-jelekan mantannya, misalkan seperti itu. Lalu vituperative, cruel and angry criticism. Nah, ini jahat ya. Jadi misalkan menggambarkan tokohnya itu jahat, misalkan membunuh atau menceritakan misalkan tentang pembunuhan atau teroris atau nah itu kan jahat ya kesannya, vituperative. Oke, itu ini adalah tone-tone yang mungkin muncul dalam berbagai reading ya, atau cerita atau teks gitu. Nah, yang paling gampang mungkin kita temukan adalah di romantic, lalu di spekulatif. Nah, itu ya, yang lainnya kita harus bisa untuk memahami teksnya terlebih dahulu. Oke, nah untuk selanjutnya nanti insya Allah akan saya berikan contoh-contoh teks-teks yang ada tone-tonenya ya. Nanti kita coba latihan apakah kita bisa menentukan tone dari teks tersebut itu apa. Oke, nah sambil menunggu itu jangan lupa untuk di subscribe, like dan juga share video ini, semoga manfaatnya tersebar luas ya. Terima kasih. Kalau misalkan teman-teman punya tambahan informasi lain mengenai tones of reading ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.